Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi masa, sungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar pemirsa di rumah dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali berjumpa lagi dengan saya, Mutia Rifa, dalam acara kesayangan kita semua, Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan menambah ilmu selama 1 jam ke depan bersama narasumber kita, yaitu Ustadz Mangun Pujono LC. Baiknya kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Keluarga juga kita dapat berkumpul kembali nih ya, membahas suatu tema pada hari ini insya Allah ya. Umi-umi di sini juga sudah hadir nih Ustadz ya, di tengah-tengah kita. Baiknya kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Umi. Apa kabar? Alhamdulillah ya sehat ya. Insya Allah nih Umi. Dari Majelis Taklim mana nih sebelumnya? Al-Musyawarah Kelapa Gading ya, kita ketemu kembali. Nah pemirsa di rumah, umi-umi di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema mengenai lelahku membawa berkah. Pemirsa Curahan Kolbu yang dirahmati Allah, setiap orang pasti pernah lelah. Hanya saja ada yang ditampakkan dan ada pula yang disembunyikan. Biarkan terkadang lelah datang karena itu manusiawi. Lelah karena mencari nafkah itu berkah. Lelah itu diperlukan bagi orang-orang yang ingin terus maju. Dan yang lebih penting, lelah karena mencari nafkah itu bisa bernilai ibadah. Baiknya langsung kita tanya nih kepada narasumber kita pada hari ini mengenai tema kita. Apakah benar nih Pak Ustadz yang kita rasakan lelah itu dapat membawakan berkah? Langsung saja Ustadz disampaikan kepada pemirsa di rumah. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa pemirsa dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimak dari apa yang tadi dibacakan, surat Al-Asr. Ya, betul. Pendek, singkat, tapi padat. Dan isinya sangat penting dan kita semuanya perlu mengetahui secara lebih jauh lagi. Surat Al-Asr ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah merupakan kunci untuk mendapatkan kesuksesan hidup. Bagaimana agar kita tidak termasuk orang-orang yang rugi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dengan tegas bahwa semua manusia itu dalam kerugian. Ya,
bahkan 2 kali kata penguat mengawali ungkapan ini, menunjukkan bahwa berita ini betul-betul sangat penting. Innal insana lafi khusrin, sungguh manusia itu betul-betul berada dalam kerugian. Siapa yang ingin rugi? Pasti tidak satu pun yang ingin mendapatkan kerugian. Pasti kita semuanya ingin mendapatkan kesuksesan. Ya, yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama adalah mereka yang beriman. Susah payah menuntut ilmu untuk mengetahui ya, dan agar supaya mempunyai keimanan. Yang kedua, tidak cukup dengan beriman saja, akan tetapi harus dilanjutkan dengan beramal, berbuat, bekerja, berkarya, ya. Dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita beriman, kita bekerja, beramal, berikhtiar, kita pun juga berusaha untuk melakukan amal berikutnya, yaitu peduli dengan orang lain. Jangan hanya kita beramal untuk diri sendiri, tetapi juga kita perlu ya berdakwah, mengajak orang lain dalam kebaikan, dalam kesabaran. Ya. Kerja adalah ajaran Islam yang sangat dianjurkan untuk kita semuanya. Dan tentunya setiap orang yang bekerja pasti akan merasakan yang namanya lelah. Tapi sungguh kelelahan ini akan menjadi berkah jika kerja yang dilakukan itu sesuai dengan yang diajarkan oleh agama kita. Kerjanya kerja yang benar, niatnya pun juga niat yang benar, cara kerjanya pun juga cara yang benar. Maka insya Allah kerja yang membawa kelelahan ini akan berbuahkan pahala, akan berbuahkan keberkahan hidup. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan di dalam surat An-Nahl, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, siapapun yang mau melakukan amal kebaikan, kerja baik, amal soleh, ya, baik dari laki-laki maupun dari wanita, sedangkan dia beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, janji Allah, maka sungguh kami akan memberikan kehidupan yang baik baginya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami benar-benar akan membalas kerja orang tadi itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Jadi kelelahan yang insya Allah akan membawa keberkahan hidup. Ya, nanti kita lanjutkan ya Ustaz, bagaimana pekerjaan apa yang bakal mendapatkan berkah ya. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, bagi Anda yang ingin majelis taklimnya hadir seperti biasanya, Anda dapat menghubungi ke nomor Syam Firdaus di 0812 9764 7911, dan kami juga membuka layanan telepon interaktif ke nomor 0216307303, serta SMS interaktif kami ke nomor 0857 81752616, atau Anda dapat mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama narasumber kita pada hari ini ke nomor 021 630 7303, serta SMS interaktif ke nomor 0857 81752616. Anda juga dapat mention ke Twitter kami di @ckolbuin_tv. Nah pemirsa, tema pembahasan kita pada hari ini yaitu lelahku membawa berkah. Tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana ya jikalau kita lelah itu berkah atau tidak. Tadi benar berkah. Nah, pekerjaan apa saja nih Ustadz, atau amalan-amalan apa yang bisa membawa berkah lelah itu? Silahkan Ustadz.
Pemirsa yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami agar kita semakin semangat ya, dan tidak merasa sedih ya ketika kita merasakan kelelahan dalam hidup ini. Karena kalau kita mengetahui ternyata kelelahan yang kita rasakan setelah kita melakukan kerja ataupun aktivitas hidup lainnya itu ternyata bisa membawa kebaikan dan keberkahan. Pemirsa yang dimuliakan Allah, amal-amal yang akan membawa keberkahan atau kebaikan hidup pertama adalah kerja. Ya, kerja seseorang itu ternyata pemirsa dinilai ibadah. Ya, orang yang kerja adalah merupakan salah satu amalan yang diajarkan oleh agama kita. Ya, pekerjaan yang dilakukannya dengan tanda kutip benar, halal, dengan cara yang benar, tidak ada unsur-unsur yang haram, maka pekerjaan itu akan menjadi pahala bagi dia. Dan insya Allah akan menjadikan keberkahan hidupnya. Tapi sebaliknya, kalau amal atau pekerjaan yang dilakukannya ternyata pekerjaan-pekerjaan yang di situ ada unsur ya keharaman, caranya pun juga tidak benar, ada penipuan, ada gharar, ya, ada manipulasi, maka kelelahan hasil dari kerja dia tidak akan membawa keberkahan, tapi sebaliknya akan membawa kerugian yang sangat besar bagi pelakunya. Oleh karena itu ketika kita bekerja pemirsa, kita harus memperhatikan hal-hal tadi. Ya, itu pertama. Yang kedua, lelah yang membawa keberkahan adalah lelah ketika kita beribadah. Ya, dan memang pemirsa Allah menciptakan kita manusia dan bangsa jin itu untuk ibadah. Sehingga kita harus siap untuk merasakan kelelahan dalam beribadah. Dan itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sama orang-orang yang santai-santai menggunakan hidupnya ya dengan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan merasakan kelelahan dalam beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Nanti kita akan lanjutkan ya, Ustaz ya. Mohon maaf dipotong karena sudah ada pemirsa yang ingin bertanya nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Meti dari Cibubur. Meti di Cibubur. Langsung saja Ibu pertanyaannya. Iya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di luar tema Ustaz mau tanya. Silahkan. Saya kan intinya tuh ingin lebih mendalami lagi agama. Bagus. Terus saya ingin membenahi kira-kira apa kekurangan saya secara keseluruhan ya ibadah termasuk amalan-amalan gitu. Kira-kira Ustadz, kalau dari prioritas paling atas, apa yang harus kita kerjakan dalam ya ibadah juga, terus buku apa yang harus kita pelajari, terus kira-kira amalan-amalan apa yang harus kira-kira saya kerjakan gitu untuk mengoreksi ibadah saya selama ini gitu. Baik. Iya. Ya itu Terima saja kasih, Ibu. Ustaz. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung saja Ustaz diberikan solusinya. Baik. Yang pertama, kita perlu memohon kepada Allah dengan doa Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah kepadaku ilmu dan anugerahkanlah kepadaku kefahaman. Ya, ini pertama doa. Karena doa ini membantu untuk merealisasikan apa yang kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan adanya ikhtiar. Kalau kita ingin berubah menjadi lebih baik, tidak cukup dengan berdoa saja. Kita harus melanjutkan dengan ikhtiar atau usaha. Ya, ikhtiarnya apa? Yaitu menuntut ilmu. Datang ke majelis-majelis ilmu yang jelas mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan prioritas utama yang perlu dipelajari adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena keduanya sumber pokok. Setiap ilmu dalam Islam dan setiap ulama atau ustadz atau kiai yang mengajarkan tentang keislaman
semuanya adalah mengacu kepada dua hal tersebut. Kalau kita ingin lebih baik dan semakin mendekati kebenaran, jauh dari ketersesatan, kita perlu mengingat bagaimana nasihat Rasulullah yang sangat penting untuk kita amalkan. Taraktu fikum amroin. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Mata masaktum bihima lang tadillu abada. Selama kalian berpegang teguh kepada kedua hal tersebut, lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selamanya. Apa kedua hal tersebut? Rasul menjelaskan kitaballahi wa sunnata rasul, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Jadi prioritas yang perlu ya dikedepankan adalah lebih serius lagi untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Baik secara tilawahnya, secara tadabburnya, secara pemahamannya, kemudian secara pengamalannya, dan berusaha untuk berdakwah sesuai dengan kemampuan. Dan jangan lupa harus diimbangi dengan Al-Quran. Karena kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran, kemudian kita tidak mau tahu dengan sunnah Rasul, maka boleh jadi kita akan tersesat jalan. Dua hal, bukan satu saja, bukan Al-Quran saja. Sunnah Rasul, hadis-hadis Rasulullah pun juga harus secara seimbang kita pelajari. Karena tidak mungkin kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran saja, dipastikan kita tidak akan mungkin bisa menjalankan sholat dengan benar. Nah, dalam Al-Quran tidak akan dijumpai kaifiatus sholat, tata cara sholat secara detail, kecuali melalui Rasulullah, melalui ucapan beliau maupun praktek dalam menjalankan sholat. Ya, setelah itu baru tetap yang ketiga tawakal. Iya. Iya. Semoga Mudah-mudahan terjawab ya. Oleh Bu Meti tadi yang sudah bertanya kepada Ustadz. Nah, sudah ada pertanyaan lagi nih Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, mertua saya istrinya sakit, terus nggak bisa jalan lah. Syafahullah. Terus suaminya carekan, tahu nggak carekan? Ikhtiar, apa ya, mujarah ke Banten gitu. Apa itu? Kalau sembuh mujarah ke Banten. Oh, nazar berarti ya? Iya. Nazar. Kalau sembuh mujarah ke Banten. Oh, iya. Terus udah begitu, yang rencana itu meninggal lakinya. Meninggal gimana lah. Iya. Orang harus saja gitu dilaksanain, gimana kalau nggak dilaksanain? Baik. Kalau ibaratnya dialihkan ke selamatan di rumah lah gitu, gimana caranya? Oke. Baik. Ya, itu Gitu saja aja. Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ya, wabarakatuh. baik. Mudah-mudahan almarhum diterima ya amal ibadahnya dan Amin. diampuni segala dosa, mendapatkan Amin, ya tempat Allah. terbaik di sisinya. Karena ternyata sudah meninggal sebelum menjalankan nazar. Ya. Jadi ketika seseorang punya nazar itu jadi utang. Utang wajib Baik. dibayar. Ketika istrinya yang tadi awalnya sakit, kemudian dia bernazar, kalau nanti istriku sembuh saya akan melakukan ziarah ke Banten, ya. Maka itu menjadi utang dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Tapi ternyata ketika sudah meninggal sebelum melaksanakan nazar tersebut, itu menjadi beban kewajiban ahli warisnya. Makanya menjadi ahli warisnya itulah yang melaksanakan ya ziarah tadi. Ya, ziarah itu kan secara umum itu kan berkunjung ya. Melakukan perjalanan ke Banten ya. Mungkin kemana itu? Mungkin ke masjid-masjid besar atau apalah. Kan masih umum ini ya. Tidak secara khusus dijelaskan, tapi secara umum itu menjadi nazar dan wajib untuk dikerjakan kalau nadarnya baik. Kecuali kalau nadarnya nggak baik. Contoh, nanti kalau istriku sembuh, saya akan minum bir 2 kerat. Nah, ini haram untuk dilaksanakan. Karena nadarnya yang tidak baik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nazarnya diganti dengan syukuran, itu tidak sesuai dengan nazar ya? Nggak sesuai ya. Itu tidak bisa, istilahnya, menggantikan ya, karena beda nazarnya tadi. Iya, seperti itu ya, sudah terjawab. Ustadz, kembali lagi kepada tema nih mengenai lelahku membawa berkah. Tadi amalan-amalannya tadi pertama kerja. Ya, lelah karena kerja, yang kedua lelah ibadah. Karena ibadah. Betul. Yang ketiga adalah lelah karena menuntut ilmu. Subhanallah. Allah menghargai orang-orang yang menuntut ilmu. Bahkan menuntut ilmu adalah satu di antara jalan-jalan
kemudahan yang Allah akan berikan kemudahan bagi para pelakunya untuk menuju surga Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapapun yang meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita meniatkan diri untuk menuntut ilmu, pasti lelah ya, karena harus mengorbankan kesenangannya, mengorbankan waktu, bahkan kadang butuh biaya. Lelah itu, tapi insya Allah kelelahan itu akan membawa kebaikan dan akan membawa keberkahan dalam hidupnya. Karena dengan menuntut ilmu, dia mempunyai ilmu. Dengan ilmu tersebut tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang syar'i, mana yang tidak syar'i, dan seterusnya. Iya. Nah, sudah ada pemirsa lagi yang ingin bertanya. Kita angkat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Ita Ibu Ita di mana? di Ciledug. Iya, silakan Ibu Ita langsung saja pertanyaannya. Gini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, Baik. anak saya mau menikah nih Pak Ustadz. Tapi kan saya sudah berpisah dengan suami saya, bapaknya anak-anak. Ya. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz, kalau nanti anak saya menikah, yang mendampingi saya atau istrinya yang sekarang ya Pak? Anak ibu putra putri? Anak saya perempuan, putri. Ya, baik. Iya, itu saja Ibu. Ya itu yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, karena saya selalu kepikiran dan selalu mengganjal gitu Pak Ustadz. Baik. Tolong ya Pak Ustadz. Baik. Iya, terima kasih Ibu ya. Akan dijawab nih oleh Ustadz. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata anak bunda adalah perempuan. Walaupun sudah bercerai dengan suami, tetap mantan suami itu adalah ayah dari putri ibu. Dan dia menjadi wali nikahnya. Kalau masih hidup. Iya. Ya. Jadi tidak bisa orang lain. Ketika ayahnya masih hidup, ya, walaupun ibu sudah berpisah, cerai dengan mantan suami tadi, ayah sebagai wali harus dihadirkan. Ya, kecuali kalau berhalangan. Kalau berhalangan bisa mewakilkan. Ya, mungkin kalau lagi sedang di luar negeri, ya, yang butuh waktu yang lama sementara mungkin mendesak waktu nikahnya. Ya, itu nanti ada cara yang dianjurkan dari pihak KUA, biasanya membantu memberikan solusi. Jadi prinsipnya adalah wali nikahnya adalah mantan ibu, karena dia sebagai ayah kandung dari putri ibu. Saya kira sangat jelas. Iya, ya, seperti itu. Jadi berdua berdampingan ya ketika boleh. Salaman juga boleh ya. Seperti itu. Mi Ita di Ciledug sudah terjawab oleh Ustadz. Nah, kembali kepada tema, mungkin Umi di sini diberikan kesempatan untuk bertanya nih. Ada yang ingin bertanya? Silakan Umi. Langsung aja. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apakah lelah dapat menghapus dosa? Allahu Akbar. Pertanyaan yang bagus dan kita semuanya perlu tahu supaya tidak salah paham. Luar biasa dalam Islam, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu ternyata mampu menghapus dosa. Kelelahan yang didapatkan seseorang ketika dia melakukan suatu amal kebaikan, baik karena kerja, karena menuntut ilmu, karena beribadah, apalagi karena berdakwah, mengajak orang lain, dan seterusnya, maka amal itu mampu menghapus dosa. Secara umum Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mampu menghapus keburukan-keburukan, mampu menghapus
dosa. Jadi semakin banyak kebaikan yang dilakukan oleh seseorang walaupun dia merasa lelah, sungguh dia diuntungkan. Iya, Karena semakin terhapus, banyak pula dosa-dosa yang berguguran. Masya Allah. Ya, Rasul juga menegaskan dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah Anda dimanapun Anda berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan susul iringi perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Kenapa? Perbuatan yang baik itu mampu menghapus dosa. Iya. Baik. Jadi luar biasa ya. Pemirsa harus memotivasi diri untuk memperbanyak melakukan amal kebaikan. Kelelahan demi kelelahan yang merupakan hasil dari amal kebaikan kita itu tidak sia-sia. Justru kita harus bersyukur diberikan kesempatan bisa melakukan banyak amal kebaikan walaupun merasa lelah. Masya Allah, dapat menghapus dosa ternyata Umi ya. Iya, sudah terjawab. Nanti kita akan lanjutkan kembali nih pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung, kami membuka layanan telepon interaktif ke nomor 021 630 7303 atau SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Terima kasih bagi Anda yang tadi sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif, dan jangan kemana-mana bagi pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pada kesempatan kali ini kami membuka layanan telepon interaktif bagi Anda yang ingin bertanya maupun curhat langsung bersama Ustadz dan berinteraktif langsung bersama narasumber kita pada hari ini. Anda dapat menghubungi ke nomor 021 630 7303. Kami mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami. Serta SMS interaktif ke nomor 0857 8175 2616. Karena nanti saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah bertanya melalui SMS interaktif. Sembari menunggu pemirsa di rumah yang ingin bertanya nih Ustadz ya, kembali lagi kepada tema. Nah, ada nggak sih Ustadz ya kelelahan yang tidak membawa keberkahan? Ya, apa nih Ustadz? Ini menarik ya. Betul. Kalau tadi kan judulnya kelelahan yang membawa berkah. Ya. Ini ada pertanyaan kebalikannya. Betul. Ada tidak kelelahan yang tidak membawa keberkahan? Oh, ternyata pemirsa, kalau kita membaca Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, kita akan menjumpai sebuah surat favorit yang dibaca imam-imam sholat Jumat. Surat apakah dia? Al-Ghasyiyah. Iya, tepat. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang biasa dibaca imam sholat Jumat. Ini adalah dalil bahwa ada kelelahan yang tidak membawa keberkahan, tapi sebaliknya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hal ataka haditsul ghasyiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Bukankah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu ada muka-muka yang tertunduk malu di hadapan Allah. Kenapa? 'Amilatun nasibah. Dia telah bekerja, lagi kelelahan, dia mengira masuk surga, makanya dia malu tertunduk di hadapan Allah. Dia menyangka dia masuk surga, tapi ternyata divonis oleh Allah dia tidak masuk surga, akan tetapi tasla naran hamiyah, dia memasuki api yang menyala-nyala, yaitu api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Sudah bekerja, lagi kelelahan, bukan masuk surga tapi masuk neraka. Apa kira-kira penyebabnya? Apa tuh Ustaz? Yang pertama, karena amal yang tidak diiringi dengan iman. Ya, sebanyak apapun, sebagus apapun amal seseorang yang tidak dilandasi dengan iman, itu ibarat fata morgana.
Tertipu, dia mengira amalnya itu akan diberikan pahala, tapi ternyata tidak. Kasarab, kata Allah dalam Al-Quran. Seperti Fata Morgana, itu yang pertama. Iya, nanti Yang kita akan lanjutkan baik, ya. baik. Karena sudah ada pemirsa di rumah nih Ustadz ya, mohon maaf. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Jakarta. Iya, langsung saja. Iya, Pertanyaannya. ini Ustadz, Baik. di luar tema ya. Baik. Saya mau nanya Ustadz, setiap bulan kan saya mendapatkan uang belanja dari suami. Terus saya menyisihkannya tanpa sepengetahuan suami saya. Kemudian dengan niat saya ingin memberangkatkan ibu saya umroh, Ustadz. Baik. Dan setelah terkumpul ini, apakah saya harus bilang ke suami kalau uang untuk umroh itu uang yang setiap bulan saya simpan, ataukah tidak usah ya Ustadz ya? Tidak Baik. usah bilang. Iya, iya. Itu saja Umi pertanyaannya. Iya, itu saja ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Ustadz. Baik, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mulia sekali ya. Iya, Masya Allah Ingat ya. orang tuh Tua. tua. Ternyata uang yang diberikan suami tercinta tiap bulan itu tidak dihabiskan. Iya, disisihkan. Ya, malah ini jarang pemirsa ya. Biasanya kan kalau ibu-ibu kan Belanja dikasih ya. per bulan masih kurang aja terus ya. Tidak ada tabungan sama sekali. Ini perlu dicontoh. Ya, mau menyisihkan sebagian dari uang yang diberikan suami, ya ternyata terakumulasi ini. Bisa sampai 20 juta, 25 juta. Niatnya agar bisa memberangkatkan umroh orang tua. tercinta. Ini sangat mulia. Perlu nggak memberitahu suami? Jelas perlu. Ya. Dan pasti suami akan bangga dengan melihat istri tercintanya melakukan kebaikan, apalagi ini untuk kedua orang tua. Ya, kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Sebisa mungkin memberikan rasa bahagia kepada kedua orang tua. Dan ini termasuk hal-hal yang memang perlu ya kita contoh. Iya. Tidak boros, ya, masih bisa menyisihkan sebagian dari uang belanja, dikumpulkan walaupun sampai puluhan tahun nggak masalah. Ya, itu merupakan salah satu bukti dari birrul walidain, bakti seorang anak kepada kedua orang tua, dan juga salah satu bukti dia bertanggung jawab terhadap harta yang dititipkan oleh suaminya. Karena kan itu sebetulnya amanah suami, maka suami perlu tahu. Oke. Nanti kalau nggak tahu nanti malah justru curiga, ini dari mana uang ini? Iya. Ya kan? Supaya berkah Akan juga ya. menimbulkan apa? Iya, fitnah. Ya, lebih amannya perlu dikomunikasikan dengan suami, itu yang lebih bagus. Baik, seperti itu hamba Allah di Jakarta sudah terjawab. Nah, Baik. sudah ada pertanyaan lagi nih dari pemirsa di rumah. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. dengan siapa di mana Bapak? Pak Mulyadi di Waringin. Iya. Silakan Pak Mulyadi, langsung saja pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz mengenai niat puasa Pak Ustaz. Silakan. Nih, seandainya kita saat sekarang kita bermazhab kepada Imam Syafi'i. Baik. Nah, pada saat waktu kita mau berpuasa, terus kita niat untuk mengikuti Imam Syafi'i pada awal bulan Ramadan, kita berniat sebulan penuh. Itu kira-kira bagaimana Pak Ustaz? Apa sah puasanya menurut Imam Syafi'i atau gimana Pak Ustaz? Baik. Itu saja pertanyaannya Bapak. Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini wilayah fikih ya. Kalau masalah wilayah fikih kita harus siap lapang dada. Iya. Apalagi kalau sudah masuk ke dalam wilayah madhab. Ya, karena ini hasil dari interpretasi, pemahaman yang beragam, berbeda. Ya, mungkin boleh jadi dalilnya satu, tapi pemahamannya beragam. Karena tingkat kemampuan seseorang itu berbeda-beda, dan tingkat
ya keilmuan seseorang pun juga bertingkat-tingkat. Maka ketika seseorang meyakini tadi madhab Imam Syafi'i ya yang mengharuskan kalau niat itu tiap malam ya sebelum sebelum subuh ya ketika sahur itu berniat ya. Bagaimana kalau dia mengikuti madhab Syafi'i tapi kemudian dia berniat di awal Ramadan untuk sebulan full? Bagaimana? Ya mohon maaf ini masalah khilafiyah, kita harus lapang dada. Tapi harus konsisten sebetulnya. Kalau Anda atau kita bermadhab Imam Syafi'i, maka kita harus konsisten. Soal diterima dan tidaknya itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi kita bermadhab itu adalah cara kita untuk mudah dalam melakukan ibadah. Ya, jadi seperti itu mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, Bapak Mulyadi di Jatiwaringin. Memang ada yang berpendapat cukup sekali niatnya untuk sebulan. Tapi untuk madhab Syafi'i atau yang lainnya mempunyai pemahaman harus diperbaharui tiap malam. Makanya ketika sholat tarawih itu setelah sholat biasanya mereka melafalkan niat secara kolektif. Tujuannya membantu mereka-mereka yang belum bisa melafalkan secara niat bagi yang melafalkan niat puasa. Walaupun juga niat puasa itu sebetulnya kan ada di hati. Ya soal melafalkan itu ya ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi yang pasti niat harus ada, yaitu ada di hati. Mudah-mudahan bisa dipahami. Iya, seperti itu. Insya Allah dapat puas dan dapat terjawab pertanyaannya. Nah Ustadz, ada lagi nih Ustadz nggak amalan-amalan yang tidak diberkahi? Oh iya, menyambung tadi ya. Jadi ternyata ya. surat Al-Ghosyah ini memberikan informasi ada orang yang sudah beramal, bekerja, lagi kelelahan dan kepayahan, tapi nggak masuk surga, tapi masuk neraka. Apa penyebabnya? Yang pertama karena tidak dilandasi dengan iman. Yang pertama. Yang kedua pemirsa, karena amal yang dilakukan itu bukan karena Allah, bukan karena dilandasi keikhlasan, akan tetapi motivasi dunia. Ingin mendapatkan sanjungan manusia, ingin mendapatkan gelar-gelar dari manusia. Ada 3 contoh kasus yang disampaikan oleh Rasul, 3 orang hebat melakukan amalan hebat yang tidak semua orang bisa melakukan. Yang pertama adalah pemberani yang berjuang di jalan Allah dan ditakdirkan meninggal dalam peperangan. Gak masuk surga tapi masuk neraka. Kenapa penyebabnya? Ketika ditanya oleh Allah, apa motivasi dia dalam berjihad di jalan Allah? Motivasinya awalnya dia mengaku karena Engkau ya Allah, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Mulut boleh mengatakan karena Engkau ya Allah, tapi hati mengatakan lain. Allah mengetahui apa yang terbersih dalam benak dan hati seseorang. Allah mengatakan gadzabta, dusta engkau lakukan itu berjihad di jalan ya peperangan itu bukan karena aku, akan tetapi engkau berjihad karena kau ingin dikenal sebagai seorang pemberani. Pertama. Yang kedua, dermawan. Ya, orang yang kaya raya lagi dermawan, kemana-mana ya itu selalu berbuat baik, nyumbang sana nyumbang sini. Meninggal dunia ditanya oleh Allah, dia mengaku semua ini aku lakukan karena Engkau ya Allah. Allah tahu, mengatakan gadzabta, dusta engkau lakukan itu bukan karena aku, tapi engkau lakukan itu karena engkau ingin dikenal sebagai seorang dermawan. Na'udzubillah min dzalik, dijeburkan ke dalam neraka. Yang ketiga, ilmuwan. Ya, ilmuwan yang kemana-mana memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan ceramah-ceramah tausiah, meninggal dunia. Ditanya oleh Allah, mengakui nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan ditanya oleh Allah, motivasinya apa engkau melakukan itu? Dia menjawab, karena Engkau ya Allah. Mulut bisa mengatakan begitu, tapi hati berkata lain, Allah tahu. Allah kemudian mengatakan, gadzabta, dusta engkau lakukan itu bukan karena aku, tapi engkau lakukan itu karena engkau ingin dikenal sebagai seorang alim, seorang qari. Akhirnya ketiga-tiganya itu diseret oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam neraka. Maka hati-hati dan waspada. Jangan yang penting saya beramal. Tapi perhatikan, amal itu dilandasi iman tidak. Amal itu ikhlas karena Allah tidak, atau justru riya dan
sum'an na'udzubillah, thumma Nauzubillah min dzalik. zalik. Nah, nanti Ya. kita akan lanjutkan kembali ya Ustaz Baik. ya, pembahasan tema kita pada hari ini, dan nanti saya akan membacakan SMS pertanyaan dari pemirsa di rumah yang sudah masuk pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung dalam layanan telepon interaktif. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam program Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pada kesempatan kali ini, yaitu segmen akhir di mana nanti Ustadz akan menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup, dan saya akan membacakan SMS pemirsa di rumah yang ingin bertanya. Nah, mungkin Ustadz tadi dilanjutkan kembali nih, amalan apa saja yang tidak diberikan keberkahan, mungkin ada lagi? Kemarin tadi sempat terputus ya, Iya, betul. belum lengkap. Jadi seseorang yang telah melakukan amal, kerja, kelelahan, kecapean, ternyata divonis oleh Allah masuk neraka. Penyebabnya adalah pertama tadi karena tidak ada iman. Yang kedua karena dilakukan bukan karena Allah, tapi karena makhluk, karena motivasi-motivasi dunia. Ya. Yang ketiga pemirsa, terutama ini amal ibadah yang mahdoh, yang sudah ditentukan tata caranya, yaitu amalan yang tidak mengacu pada yang dicontohkan oleh Rasul, ya kan? Jadi sebetulnya 3 hal ini perlu kita garis bawahi. Setiap amal kita merasakan kelelahan dan mendatangkan keberkahan adalah ketika pelakunya beriman. Yang kedua ikhlas karena Allah, dan yang ketiga mencontoh Rasulullah, maka insya Allah aman sesuai dengan kriteria diterimanya amal. Seperti itu ya, sudah lengkap nih. Bagi pemirsa di rumah nih yang ingin bertanya, tadi sudah di SMS saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Made di Kramat Jati mau tanya nih, bagaimana cara mendidik anak remaja putri yang saya sering membantah apa yang diomongkan ibunya. Ya, saya kadang merasa kehabisan akal menghadapinya. Jadi anak putri itu ya. Yang kedua nih, saya seorang mu'alaf. Bagaimana saya mendoakan kedua orang tua saya yang belum mendapat hidayah ikut masuk Islam? Terima kasih atas jawabannya. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah, ini ujian keluarga ya. Betul. Punya anak tapi ternyata susahnya bukan main untuk dinasehati. Ya, ini jelas salah satu ujian kehidupan berkeluarga. Dan seorang ibu atau seorang ayah harus berjuang keras bagaimana agar anaknya itu berubah menjadi baik. Jelas doa adalah sesuatu yang mutlak kita lakukan. Karena Allah yang mampu membolak-balikkan hati seseorang. Yang tadinya susah jadi mudah, yang tadinya ya jahat jadi baik, dan seterusnya. Jadi tetap mengadu kepada Allah di malam-malam hari, di saat manusia sedang tidur terlelap, ya, luangkan waktu, curhatkan, minta kepada Allah supaya hati anaknya diberikan hidayah, supaya mudah diberikan nasihat. Kemudian yang kedua, berikanlah contoh keteladanan kepada anak-anak kita. Kalau kita ingin anak kita ingin sholat, orang tuanya harus sholat. Kalau ingin anaknya kata-katanya baik dan mulia, orang tuanya pun juga harus memberikan contoh ketika berbicara, tidak bicara kecuali yang baik dan mulia. Insya Allah dengan cara itu mudah-mudahan sang anak bisa berubah menjadi lebih baik. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan ya orang tua yang masih belum beragama Islam, ya, masih beragama lain, sementara dia alhamdulillah mendapatkan hidayah masuk Islam. Apa yang perlu dilakukan? Tentunya adalah tetap birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua dan mendoakan kedua orang tua agar mendapatkan hidayah, bisa kembali ke Islam.
Itu insya Allah. Ya, seperti itu. Ada lagi nih Ustadz pertanyaan lagi. Assalamualaikum, saya Nunu di Bogor. Selamat sore Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, maaf jika di luar tema. Baik. Jika sedang sholat terus kita menangis, apakah sholatnya sah atau tidak? Terima kasih. Baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah, menangis dalam sholat itu bagus. Asal menangisnya karena merenungi, menghayati Ayat-ayat Al-Quran ya. bacaan yang dibaca. Ketika melewati ayat-ayat tentang neraka, dia nangis terseduh-seduh. Boleh, nggak masalah. Bagus itu. Itu tandanya hatinya sensitif. Ya kan, bukannya baca ayat-ayat neraka hatinya keras, nggak tersentuh. Nggak ada rasa haru, nggak ada rasa khawatir, nggak ada rasa takut. Ini ada sesuatu yang nggak beres. Justru yang bagus seperti itu. Ya, dia merasakan ya khawatir yang sangat amat sehingga muncul tangis, terisak-isak, itu boleh. Dan ketika sampai pada ayat-ayat tentang surga, dia merasakan kegembiraan yang sangat luar biasa dan semakin termotivasi agar bisa melakukan amal-amal kebaikan supaya dapat meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak beda lagi kalau menangisnya karena ingat Utang. utang. Nah, ini beda lagi, ya. Kita ingat Ini beda masalah, lagi iya, ini, masalah ya. duniawi Ya, itu gitu ya. mengurangi apa? Mengurangi nilai dari sholatnya. itu. Tapi Karena sah atau tidak Ustaz? kalau menangisnya apa tadi berlebihan sampai dia meraung-raung, ya itu jelas bisa membatalkan sholat. Tapi kalau menangisnya ya wajar lah ya, itu insya Allah tidak masalah. Baik, seperti itu sudah terjawab. Ada lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya bagaimana kalau seorang istri menikah lagi, kalau suaminya sebelum meninggal dunia berpesan tidak boleh menikah lagi, sedangkan pesan seorang suami bertentangan dengan perasaan si istri. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Ini Baik. suaminya itu udah meninggal gitu. Baik, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang ya menikah, kemudian suami meninggal, tapi sebelum meninggal dia berpesan, nanti kalau saya meninggal kamu jangan nikah lagi ya. Iya. Nah, ini jelas ya merugikan istri, ya kan? Betul, betul. Jadi ketaatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami itu adalah ketaatan dalam hal-hal yang dibenarkan oleh agama. Dan seorang istri boleh tidak taat ketika sang suami memerintahkan, berpesan sesuatu yang justru dalam kemaksiatan. La ta'ata fi ma'syatillah. Bahkan terhadap kedua orang tua sendiri pun. Walaupun wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tua, tapi ketika kedua orang tua ternyata menyuruh kita untuk pergi ke dukun paranormal orang pintar ketika kita menghadapi suatu masalah, maka kita wajib menolak dan tidak taat. Karena la ta'ata fi ma'syatillah. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Jadi pesannya ini tidak syar'i. Ya, justru dianjurkan boleh menikah dengan laki-laki yang lain. Ya. Jadi ketaatan yang dalam kemaksiatan itu tidak dibenarkan dalam Islam. agama kita. Iya. Nah ada lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dengan Pak Rituan dari Jakarta. Kenapa ya saya punya istri sudah 7 kali, tapi selalu istri saya minta cerai. Apakah di badan saya ada apa gitu Pak Ustaz? Wah, gimana nih? Ini perlu evaluasi ini ya. Betul. Sampai 7 kali ya. 7 kali Pak Ustaz. 7 kali menikah tapi selalu gagal terus. Selalu istrinya minta Cerai. Ini seharusnya evaluasi diri, ada apa gerangan sampai 7 kali Betul. selalu gagal. Ya, makanya jangan egois. Ini nggak mudah ini ya. Kadang-kadang ya kita terlalu menturuti keinginan diri sendiri. Betul. Ya ada hal-hal yang memang perlu dikritisi ya, perlu koreksi diri agar supaya bisa berubah. Dan ini sesuatu yang nggak wajar sebetulnya ya. 7 kali menikah tapi semuanya minta cerai. Ya. Evaluasi iya, seperti diri. itu. Oke, ada lagi nih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya hamba Allah di Tangerang mau bertanya. Saya bertengkar dengan suami. Dalam keadaan marah, dia mengatakan cerai di hadapan anak-anak dan sambil mengucap kata talak 1-3, lalu di hadapan orang tuanya juga. Apakah cerai itu sah? Dan apakah dengan talak 3 itu kami tidak boleh rujuk lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimuliakan Allah, ini memang masalah keluarga yang cukup sensitif. Ketika bicara masalah tolak ya, salah satu di antara 3 yang kalau sungguh-sungguh atau bercanda itu jatuh. Makanya nggak boleh main-main.
menjatuhkan talak. Contoh lagi bergurau dengan istri, bergurau ya. Ya, lagi bergurau nggak taunya, "Ku cerai kamu hari ini." Nah, jatuh cerainya. Makanya nggak boleh bergurau tentang masalah cerai. Karena salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. 3 yang sungguh-sungguhnya dihitung sungguh, yang berkelakarnya ya, main-mainnya itu terhitung sungguh-sungguh. Salah satunya adalah at-thalaq. Saya kira melalui hadis ini bisa dipahami tadi ya. Soal apakah itu jatuh 3 talak atau terhitung 1, ini wilayah fikih dan banyak perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tetap 1 Hitung jatuhnya. 1 ya. Ada yang bilang 3 Udah. jatuhnya. Ya. Iya. Dan ini masalah fikih, ya kita memang harus lapang dada dalam menjelaskan hal-hal yang sifatnya banyak khilafiyahnya. Ya. Baik. Dan dianjurkan memang perlu konsultasi itu dengan badan yang menangani ya masalah ini, yaitu di KUA biasanya ada arahan-arahan, ada bimbingan-bimbingan yang bisa membantu insya Allah. Iya, nah pemirsa terima kasih bagi Anda yang sudah mengirimkan SMS pertanyaan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bagi Anda yang tidak sempat dibacakan SMS-nya karena kita sudah berada di ujung acara. Dan saatnya Ustadz menyampaikan kepada kesimpulan sekaligus doa penutup. Silahkan Ustadz. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semuanya pasti akan didatangi oleh malaikat pencabut nyawa. Kita tidak tahu kapan, di mana, dan bagaimana. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri dengan cara mengisi hari demi hari sisa umur yang masih Allah amanatkan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jangan kita sia-siakan sisa umur kita, karena kita semuanya akan panen sesuai dengan apa yang kita tanam di dunia ini. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan kita semuanya untuk memperbanyak amal kebaikan dan agar memperbanyak bekal terbaik untuk kehidupan setelah kematian kita. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami untuk selalu berzikir kepadamu, untuk selalu mengingatmu ya Allah, dan bantu kami ya Allah untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmatmu dengan harapan Engkau semakin menambah nikmat-nikmatmu tersebut kepada kami. Ya Allah, bantu kami ya Allah untuk selalu memperbaiki ibadah kami yang hanya tertuju kepada Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda ila yaumiddin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kekeliruan, kekhilafan dan kekurangan itu semata-mata dari setan dan dari al-fakir yang sangat terbatas ilmunya, mohon untuk dimaafkan. Mari kita tutup kaji kita pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa yang dianjurkan, yaitu doa kafaratul majelis, dengan harapan mudah-mudahan dosa-dosa kecil walaupun sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya selama 1 jam ini, dan umi-umi dari Majelis Ta'lim Al-Musyawarah yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga para pemirsa yang sudah menyaksikan Curahan Kolbu dari awal sampai akhir. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Semoga acara kami dapat menginspirasi Anda untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah dan dapat menambah ilmunya pada hari ini. Nah pemirsa, saya Mutia Rifa, Ustadz Mangun Pujono LC beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.